Halo, selamat bergabung Jonathan, Calvin Suandi, Chandra, Lucy ya. Halo semuanya, selamat siang. Felix ya. Wow, semuanya sangat semangat sekali tentunya ya. Selamat siang. Dan hari ini saya menghadirkan seorang pakar yang sangat luar biasa yang akan memberikan kita inspirasi dan sebuah solusi bagaimanakah kita mampu meningkatkan bisnis kita di masa pandemi ini. Iya. Halo, selamat bergabung ya. Saya ucapkan kembali dan pastikan Anda semua yang hadir hari ini, silakan Anda siapkan pertanyaan Anda karena nanti bagi Anda yang aktif, Anda akan mendapatkan bonus e-book pembelajaran dari saya ya. Jadi nanti yang sudah aktif, Anda boleh DM saya untuk mendapatkan bonus e-book tambahan. Halo Pak Taufik, Dioni, kemudian ada Ruberman yang nanti akan isi malam nanti ya, luar biasa sekali. Bro Fikar ya dari Havara Organizer ya, Ruberman luar biasa sekali. Dan tentunya hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan membawa kita ke sebuah materi yang sangat ditunggu-tunggu. Beliau sangat ahli sekali dalam bidang NLP dan beliau merupakan master trainer NLP, bukan hanya dari lokal tapi juga dari internasional ya. Thank you sudah bergabung Kukong ya, Lotusius, Angga ya. Oke, tentunya sesaat lagi kita akan belajar bersama dari Coach Rudy Lukito ya. Persiapkan diri Anda. Oke, sesaat lagi kita akan bergabung. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sebentar ya. Coach Rudy lagi bersiap-siap untuk yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ini dia narasumber kita pada siang hari ini yang akan membahas tentang how to maximize your business. Untuk itu boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Please welcome. Inilah Coach Rudy selaku master trainer and seorang business coach. Iya. Yeah. Wow. Selamat siang, Coach Rudy. Luar biasa nih, Coach Rudy. Makin hari makin ganteng ya, dan makin energik tentunya ya. Saya hari ini agak sedikit bingung cara masuk live IG ya, nggak pernah. Tapi berkat hari ini dapat ilmu baru, Coach ya. Ya, thank you. Ya, salam kenal buat rekan-rekan yang bergabung ini. Wah, banyak ya. Ya, thank you Coach buat undangannya. Saya bisa bergabung dengan Coach Ferdi nih yang luar biasa nih ya. Thank you banget nih Coach ya. Nah, hari ini kita sapa dulu ada teman-teman kita. Banyak sekali fansnya Coach Rudy nih ya. Ada Nando, Ricky, Meta, Koyon, Sahid Aksi. Ini trainer juga ini. Wah, luar biasa ya. Cacia, Nando ya. Selamat bergabung, nanti sambil sharing-sharing, siapkan pertanyaan Anda, dan Anda akan mendapatkan e-book bonus langsung seputar pengembangan diri, nanti DM saya ya. Oke, luar biasa nih Coach ya. Jujur teman-teman ya, saya sangat kagum sekali sama Coach Rudy Lukito ini ya. Khususnya dalam bidang NLP, beliau benar-benar jam terbangnya gak usah diragukan lagi, sudah banyak belajar baik dari NLP yang lokal, yang Indonesia maupun sampai internasional ya. Dan tentunya boleh nggak nih Coach Rudy share sedikit mengapa Coach Rudy tahan ambil training NLP
bahkan sampai ke internasional, ke luar negeri. Mungkin bisa sedikit share, Coach? Yes, thank you Coach Ferdi. Pertanyaan menarik sekali. Saya selalu senang gini kalau ditanya tentang NLP ya. Pada awalnya kenapa sih kok saya belajar NLP gitu kan? Waktu itu saya ketemu dengan salah satu guru saya, ya saya sebut saja beliau adalah Pak Ongkio Janto. Saya tanya, Pak, lebih baik saya belajar NLP atau hipnoterapi? Waktu itu pertanyaan dari beliau adalah, Bapak ingin menjadi seorang terapis atau more than terapis gitu. Nah, saya nggak suka daerah terapis gitu, nggak suka nerapi gitu, nggak suka. So, akhirnya saya ingin more than terapi. Nah, akhirnya saya diarahkan masuk NLP. Nah, ketika saya belajar NLP dari berbagai macam lembaga, ada dua pengertian yang saya suka dari NLP. Yang pertama bahwa NLP itu secara harafiah diartikan bagaimana kita memprogram diri kita dan memprogram orang di depan kita dengan kemampuan berbahasa, linguistik. Nah, memprogram di sini jangan diartikan seperti brainwash, mendoktrin, dan lain sebagainya. Kita sebagai leader, misalnya, terus kita punya tim, kita memberikan satu tugas kepada tim, dan tim mau melaksanakannya dengan happy, itu juga sudah termasuk memprogram. Diri kita loyo, supaya kita jadi lebih semangat, bagaimana kita bisa memprogram diri kita, gitu kan. Nah, basic pertama itu, bagaimana kita memprogram diri kita ataupun orang lain dengan kemampuan berbahasa. Nah, saya berpikir dengan definisi tersebut, maka selama kita ketemu dengan manusia, NLP akan dipakai. Saya sering bercanda kepada teman-teman saya, misalnya yang saudara-saudara kita yang muslim, kalau kita ketemunya kuntilanak, nomor satu yang menarik. Nomor dua, salah satu pengertian NLP yang saya suka adalah NLP adalah sebuah modeling teknologi yang fokusnya melihat perbedaan yang menghasilkan perbedaan. Artinya ketika saya belajar NLP, saya dituntut untuk melihat, Coach Ferdi ini kok kalau icebreaker terkenal ini, apa sih yang dilakukan kok saya kalau melakukan icebreaking kok tidak menarik gitu. Nah, saya harus bisa melihat perbedaan antara Coach Ferdi dengan saya. Sehingga kalau saya mau menjadi seperti Coach Ferdi, saya tinggal meniru apa yang dilakukan Coach Ferdi. Nah, ini yang menarik. Jadi akhirnya, alumni saya selalu saya katakan, apapun latar belakang diri kita, tugas kita sebagai seorang yang belajar NLP adalah melihat perbedaan yang menghasilkan perbedaan. Nomor satu, melihat perbedaan yang menghasilkan perbedaan, sehingga kita bisa tahu strategi orang lain sukses itu seperti apa. Dan ketika kita sudah sukses, NLP sebetulnya mengajarkan bagaimana kita membuat perbedaan yang menghasilkan perbedaan supaya kita menang. Ya, kan? Tidak kita menang, yang lain sukses, kita sukses, ya sama saja. Kalau kita bisa membuat perbedaan yang menghasilkan perbedaan, saya bisa di atas orang yang saya contek, gitu kan, orang yang saya model. Nah, itulah yang saya suka dari NLP, gitu, Coach. Wah, luar biasa. Satu poin penting nih, teman-teman yang sangat menarik. Bagaimana Anda mampu membuat perbedaan yang menghasilkan perbedaan. Wah, itu kunci yang sangat keren nih, Coach. Ya. Nah, Coach. Berikutnya nih, Coach. Ya, saya sangat kagum sekali sama Coach. Ya, bukan hanya belajar NLP, tapi Coach juga belajar coaching sampai kemana-mana, sampai buat salah satu alat yang saya juga pakai, yaitu Akashic Tools. Itu keren banget, ya. Dan juga selalu belajar tentang coaching. Nah, apakah salah satu cara untuk meningkatkan bisnis kita itu salah satunya coaching, Coach? Atau ada cara lain? Ini pertanyaan menarik sekali. Apakah harus selalu melalui coaching? Enggak. Tidak. Sebetulnya kalau kita berbicara bisnis, ada beberapa fase bisnis yang mungkin tidak cocok untuk di coaching. Misalnya bisnis yang baru bertumbuh. Bisnis yang baru bertumbuh tentu saja susah untuk diberikan coaching. Kenapa? Karena ya dia belum tahu mau bisnis kayak apa, ya kan? Maka biasanya kalau saya melihat begini, Coach. Sebuah perusahaan itu goalnya pasti satu. Apapun perusahaannya, goalnya tetap satu, yaitu sustainable, berkelanjutan. Itu goal semua perusahaan. Nah,
berkelanjutan ini bagi saya menarik karena banyak orang mengatakan bahwa berkelanjutan itu yang penting bisa bertahan 10 tahun gitu. Nah, saya mendefinisikan bahwa berkelanjutan itu tidak hanya bisa bertahan tapi growth gitu kan, bertumbuh. Nah, itu definisi saya sendiri. Jadi berkelanjutan itu ya selain bisa bertahan juga harus bertumbuh. Kalau bertahan doang nggak menarik gitu. Nah, supaya kita bisa sustainable bisnis kita, ada 4 hal yang harus kita pikirkan gitu, Coach. Yang pertama tentu saja revenue harus naik terus-menerus. Revenue-nya. Yang kedua, kalau kita ada karyawan, ada tim, productivity harus naik. Ya. Revenue-nya naik, productivity-nya naik. Yang ketiga, harus terjadi efisiensi. Efisiensi meningkat. Efisiensi meningkat, lalu supaya customer kita itu bisa repeat, maka pelayanan harus meningkat. Nah, 4 hal ini menurut saya adalah area business coaching. Revenue yang naik, gitu, revenue yang naik, terus productivity meningkat, efisiensi meningkat, service meningkat. Nah, ini area coaching. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya sering mengatakan bahwa sebetulnya area dalam bisnis coaching menurut saya adalah bagaimana membuat pendapatan meningkat, produktivitas meningkat, penghematan meningkat, pelayanan meningkat. 4P. Nah, ini adalah area dalam bisnis coaching. Kalau ternyata perusahaannya mau fokus ke situ, belum tentu juga bisa di coaching gitu, Coach. Kalau menurut hemat saya, karena begini, 4P itu letaknya di atas. Nah, di bawah ini ada satu di bagian yang harus kita amati. Yang pertama adalah manajemen sistemnya. Manajemen sistemnya seperti apa? Yang kedua adalah human capital manajemennya kayak apa? Maka kalau saya berbicara pada tataran perusahaan yang sudah jalan, saya akan melihat dulu, saya punya roadmap, ya kan? Apakah perusahaan ini sudah punya sistem? Apakah perusahaan ini sudah punya human capital manajemennya? Kalau sudah, kita bisa melangkah ke coaching. Kalau belum, kita benahi dulu human capital sama manajemen sistemnya dulu. Nah, ranah membetulkan manajemen sistem dan human capital ini adalah ranah consulting. Ranah mentor itu juga bisa berperan di situ. Nah, mentor itu berperan di situ, gitu, Coach. Startup itu rata-rata banyak yang butuhnya enggak coaching, tetapi mentoring, ya, dia di advice, jadi konsultan, nah begitu, gitu, Coach. Wah, luar biasa sekali. Saya dapat poin pembelajaran. Jadi kita harus melihat dulu bisnisnya seperti apa. Apakah harus di consulting dulu atau sudah siap untuk di coaching? Ya, menarik sekali, menarik sekali ini. Nah, selanjutnya nih, Coach, ya, kalau menurut Coach sendiri nih, ya, seperti yang kita ketahui sekarang sudah terjadi era yang dimana transaksi kita offline, kemudian kita dituntut untuk melakukan transaksi secara online di masa pandemik COVID-19 ini. Nah, kira-kira ada nggak tips dari Coach bagaimana kita bisa lebih melakukan terobosan dalam bisnis sehingga kita bisa lebih growth, lebih bertumbuh lagi bisnis kita walaupun sedang COVID-19? Thank you, Coach. Pertanyaannya menantang ini. Jadi begini rekan-rekan yang ikut live ini, kalau di era COVID-19 ini, bisnis itu pasti semua kena dampak. Nah, dampaknya itu ada 4. Yang pertama pasti growing. Nah, kalau berbicara bisnis growing ini ya pasti internet itu pasti pertumbuhannya cepat sekali gitu kan. Pemilihnya Zoom aja langsung meningkat gitu kan. Nah, itu alat-alat kesehatan, ya kan, kemarin yang pada jualan masker, jualan vitamin itu laku keras, ini bisnis yang growing. Ada bisnis yang normal. Bisnis normal itu ya kayak PLN, PDAM, komputer, ya kan, manufaktur beberapa. Tapi ada beberapa industri yang decline. Decline itu misalnya saya punya klien properti itu decline. Lalu klinik kecantikan decline, beberapa manufaktur juga decline. Ada juga bisnis yang kritis.
hari ini. Hmm. Tour travel itu kritis sekali gitu kan, perhotelan. Nah, kita tahu itu hotel-hotel di Bali yang mewah-mewah itu, saya cek itu jual voucher untuk 2 Desember tahun depan itu sampai sepertiga, sampai diskon 50%, 60%, tinggal kita bayar sepertiganya saja, itu keren sekali. Nah, apapun bisnis yang kita alami sebetulnya kalau kita mau survive di hari ini, pertanyaannya adalah satu, Coach. Apakah bisnis kita itu digital friendly? Jadi kalau pakai pertanyaan itu ya, how digital friendly is your nomor satu produk kita. Produk kita digital friendly enggak? Produk kita. Gitu kan? Nomor 2, proses kita digital friendly enggak? Nomor 3, orangnya digital friendly enggak? Nah, begitu. Nah, apakah tiga-tiganya harus digital friendly semua? Enggak juga gitu, Coach. Enggak juga. Maksud saya begini, maksud saya, kalau produk kita itu tidak digital friendly, misalnya apa sih yang tidak digital? Klinik kecantikan. Kalau kita mau facial, masa bisa digital gitu kan? Nggak bisa. Ya, betul. Rumah makan, food, masa bisa digital? Masa baik digital kan nggak bisa gitu, Coach. Nah, ada beberapa produk yang tidak digital friendly. Tetapi kerangka berpikir kita paling tidak orangnya dan prosesnya digital friendly. Digital, yes. Ya, jadi 2 hal ini. Kalau orangnya bisa digital friendly, prosesnya bisa digital friendly, produk itu bisa terbantu terjual. Dan contohnya di tempat saya, Coach. Kalau di tempat saya kan training nih. Training itu ya tidak digital produknya. Produknya gimana? Masa digital friendly produknya gitu kan? Tetapi prosesnya kita shifting menjadi digital friendly, gitu kan? Proses delivery, penyampaiannya. Gitu. Nah, produk yang digital friendly itu ya misalnya Instagram, Zoom itu powerful sekali, itu digital friendly produknya memang. Let's say yang paling besar misalnya Gojek itu sudah produk yang digital friendly, gitu kan? Media itu digital friendly gitu. Nah, tetapi kalau di tempat saya gitu, nah, saya tertarik dengan Coach Ferdi. Coach Ferdi ini kan icebreaker keren sekali gitu. Ketika icebreakernya itu enggak digital, tetapi saya ikuti beberapa story-nya Coach Ferdi itu sering itu loh ngadain ya kan pelatihan ya intermezzo atau ngajarin tips-tips singkat. Nah, itu prosesnya digital friendly. Jadi hari ini kalau apapun perusahaan kita, kalau kita mau survive, 2 hal yang pertama menurut saya harus kita pegang adalah prosesnya harus digital, orangnya harus melek digital gitu, Coach. Saya kasih contoh lagi. Saya hari ini tergabung dengan sebuah olahraga bela diri, Coach. Hapkido, ya. Hapkido, Coach Ferdi tahu nih, Hapkido ya. Hapkido olahraga bela diri, mana mungkin digital friendly, Coach? Ya, betul. Tetapi kami mengadakan pertama kali seminar online. Minggu ini ada 2 kali, bulan depan kami sudah set up pelatihan online. Nah, bagaimana kita membuat proses menyampaikan produk yang tidak digital bisa digital friendly. Nah, ini tantangannya di sini. Nah, contoh nyata kan Hapkido. Bagaimana tuh Hapkido melatih bela diri masa pakai online ini? Nah, betul. Karena itu orangnya harus melek digital. Ya, saya tadi kan gini lah, message sama Coach Ferdi gitu kan, ini masuk live IG ini sudah saya tekan-tekan kok nggak muncul-muncul. Nah, saya pun nggak terlalu pintar digital gitu, Coach. Hari ini dipaksa gitu, Coach. Dipaksa digital friendly ya. Saya baru kali ini IG live, oh caranya begini gitu kan. Saya punya teman senior, Coach. Ya. Trainer juga senior, beliau senior sekali. Dia nggak tahu cara pakai Zoom awalnya, Coach. Caranya pakai Zoom. Hari ini dipaksa belajar Zoom. Oh, dia nggak tahu cara nyalain IG itu gimana, live-nya gimana, itu nggak tahu, Coach. Tapi hari ini tiap minggu IG live ya. Wah, harusnya apa? Nah, orangnya harus digital friendly. Nah, ketika orangnya sudah digital friendly, kita harus bisa membuat proses kita digital friendly. Produknya nggak digital, nggak apa-apa, tapi prosesnya digital friendly. Rumah makan hotel, Coach, ya kan? Bukan Yaris, ya
Yang di hotel-hotel itu kan sekarang, Coach, itu kan chef-nya kan enak-enak gitu, Coach. Itu banyak memberikan info, Coach. Ya kan, sekarang bisa dipesan lewat Gojek, Coach. Ya, 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 hotel, ya, ya. Food and beverage-nya hotel pun harus digital friendly prosesnya. Orang kan nggak bisa nih makan di hotel yang berbintang gitu. Nah, padahal ini terkenal sekali. Nah, bagaimana sekarang chef-nya ini tetap bisa membuat sebuah masakan yang enak, customer-nya bisa menikmati. Nah, bagaimana membuat digital friendly? Sekarang banyak sekali gitu, Coach. Nah, so poinnya yang pertama adalah orangnya harus digital friendly, prosesnya digital friendly. Yang ketiga, produknya nanti ngikuti, karena tidak semua produk itu digital friendly. Yang pertama, ya orang sama prosesnya dulu. Itu untuk kita survive di era sekarang gitu, Coach. Makanya saya kagum sekali ya, Coach Rudy luar biasa sekali. Training NLP yang online, yang offline, yang biasanya investasinya tinggi banget, sudah mulai dialihkan ke online dan bisa membantu banyak sekali orang yang kesulitan belajar NLP secara offline, tapi bisa lewat online. Keren banget loh, Coach. Udah mulai di Zoom ya, Coach ya? Nah, ini sudah pertemuan ke-8 yang NLP. Nah, itu saya belajar bagaimana mengajar NLP lewat Zoom itu ya, harus mau nggak mau harus kita paksa, kalau enggak kita enggak akan bisa menang di era sekarang gitu, Coach. Keren banget, keren banget. Makanya saya lihat di Sertrova-nya rame terus tradingnya via Zoom ya. Emang master trainer luar biasa nih. Ajar terus gitu ya. Iya. Kemudian berikutnya nih, Coach. Ada nggak, Coach, tips untuk kita yang mungkin masih muda-muda atau yang ada di rumah yang ingin mulai belajar bisnis pertama kali? Kadang kan mulai takut nih mau memulainya, mau mencobanya. Ada nggak sebuah tips sehingga kita mulai berani untuk mencoba bisnis? Yes. Tips yang pertama begini, Coach. Tips yang pertama adalah berani mencoba. Berani mencoba. Saya bisnis coach. Saya nanganin klien juga ada yang gagal gitu loh, Coach. Ada yang gagal. Saya punya beberapa bisnis dengan teman-teman juga ada yang gagal gitu. Tapi kalau kita tidak berani mencoba, kita tidak tahu gagal atau berhasil gitu, Coach. Ya, Maka bagi saya tips pertama kali adalah berani mencoba. Nah, berani mencoba ini baru kita deskripsikan. Pertama, berani mencoba riset pasar. Yang kedua, berani mencoba, kalau di dalam teori tentang bisnis itu, berani mencoba membuat bisnis modelnya kecil-kecilan. Ya kan? Berani riset pasar, berani mencoba membuat bisnis modelnya. Produk kita ini, terus gimana tuh caranya, apa sih yang membuat produk kita bisa diterima oleh pasar. Yang ketiga, ini paling penting tetapi banyak orang nggak mau melakukannya, Coach. Berani menawarkan produk kita. Jadi kalau kita sudah berani mencoba, terus kita punya bisnis modelnya, produknya sudah bagus, luar biasa, tapi kita nggak berani menawarkan, ya nggak ada yang laku gitu. Karena kan begini, fase bisnis itu, apapun bisnisnya, fase pertama adalah awareness. Nah, kalau kita nggak berani ngiklan, nggak berani menawarkan bisnis kita, ya susah. Nah, menurut saya sederhana 3 saja. Berani mencoba dulu. Ketika berani mencoba, apa yang ditentukan? Berani mencoba ini apa? Ya berani mencoba riset pasar, berani mencoba menggali produk kita, keuntungannya, keunggulannya apa, berani membuat bisnis modelnya, berani cari mentor. Kan sekarang banyak, hari ini itu sebetulnya, Coach, kalau kita mau memulai bisnis itu, ilmu itu banyak sekali dibagikan gratis. Saya aja heran, saya itu banyak sekali terima undangan untuk ikut seminar bagus-bagus gratis, Coach. Ya. Mantap tuh. Ya, hari ini jadi sebetulnya sangat yang bagus sekali untuk kita memulai bisnis, karena banyak ilmu bisnis dibagikan secara cuma-cuma. Yang mana masa normal itu berbayar gitu, Coach. Ya, betul. Nah, itu berani mencoba, itu berani mencoba mencari apa sih yang dibutuhkan, berani mencoba untuk bertanya. Nah, ini berani mencoba ini banyak sekali gitu. Nah, gitu kan. Nah, yang setelah berani mencoba mencari-cari, ya tentu kerucutkan menjadi sebuah bisnis model. Bisnis model itu pola bisnis kita kayak apa, rencananya kayak apa, lalu yang ketiga ya sudah, tawarkan aja. Wah, menarik sekali nih, Coach. Semakin seru nih, Coach, ya. Nah,
Ya. Teman-teman boleh siapin pertanyaan ya, sambil saya bertanya Anda boleh siapin pertanyaan karena mumpung selagi ada pakarnya yang luar biasa hari ini ya. Nah, ini ada yang menarik nih coach ya. Kalau Yes. menurut coach pribadi, Hmm. kapan kita perlu melakukan switching bisnis? Mungkin produknya tidak mungkin bisa didigitalkan ataupun prosesnya sehingga kita merasa harus membuat switching bisnis. Kapan kita perlu switching bisnis gitu, coach? Atau kita tetap bertahan dengan Kapan kita melakukan switching bisnis? Kalau hari ini bisnis kita sedang growing, nggak perlu switching, kan gitu. Nggak perlu switching. Kalau kita bisnisnya itu normal, menurut saya jangan switching. Tetapi kita cari strategi lain supaya bisnis kita itu growth. Lalu begini, bisnis decline ataupun bisnis yang kategorinya kritis wajib switching. Kritis kok coach, kalau enggak diselamatkan kan mati nanti kan bisnisnya. Nah, nanti. Yang akan saya bahas menarik itu begini, kalau bisnis itu decline, bagaimana cara switchingnya? Saya bisnis training saya decline pasti coach. Decline gitu. Bisnis saya training decline. Nah, saya berpikir, jadi gini coach, kalau di dalam bisnis itu ada dua kata yang saya pegang, yaitu industri dan kategori. Industri dan kategori. Misalnya begini, saya di industri pelatihan. Kategorinya adalah pelatihan offline. Nah, gitu coach ya. Ketika pelatihan offline saya, bisnis saya kan tadinya pelatihan offline coach, coaching saya offline. Gitu kan? Ini berdampak decline. Nah, saya bertanya pada diri saya sendiri, saya switchingnya masih mau dalam satu jenis industri atau beda industri? Saya berpikir, no, saya enjoy di dunia training. Maka ketika industri saya pelatihan, kategorinya offline, saya switchingnya tetap di dalam industri pelatihan, kategorinya online. Nah, ini yang kalau kita berpikir switching bisnis tidak serta-merta harus frontal langsung berbeda. Tetapi ada seperti teman saya, coach. Teman saya ini adalah dokter. Teman saya dokter. Nah, industrinya kan industri kesehatan. Kategorinya dokter gigi itu, coach. Nah, industrinya industri kesehatan, kategorinya kategori dokter gigi. Hari ini tidak bisa praktek. Switching bisnisnya gimana? Switching bisnisnya harus keluar dari industri dia. Nah, ketika dia keluar dari industri, jenis industrinya, dia cari bisnis apa yang cocok. Hari ini jualan masker, jualan vitamin, jualan swab test gitu. Karena harus survive. Nah, jadi kesimpulannya begini, coach. Kalau kita mau switching bisnis, tidak harus frontal, tidak harus berbeda. Kita masih bisa switching bisnis asalkan industrinya sama, kategorinya berbeda. Itu ya, coach ya. Kayak saya tetap bertahan di industri pelatihan. Kategori saya kan, saya berpindah ke online. Nah, industrinya tetap sama. Nah, nanti kalau ada industri yang sudah benar-benar kritis hari ini, nggak bisa praktek. Ya mau nggak mau switchingnya harus di luar industri. Gitu. Nah, maka kalau teman-teman ada yang mau switching bisnis, perhatikan dua definisi ini. Industrinya apa, kategorinya apa. Ya kan? Kita mau switchingnya masih tetap dalam satu industri atau beda industri, begitu, coach. Menarik sekali. Ya. Keren banget. Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu dianalisa sebelum kita switching bisnis tadi, ya. Yes, betul sekali, coach. Betul sekali. Mantap. Ini menarik, coach. Saya tambahkan sedikit, coach ya. Boleh. Silakan. Kenapa kok saya tetap memilih? Kenapa kok saya tetap memilih di industri yang sama switchingnya, coach? Karena saya punya sumber daya di dalam industri saya. Pada saya jadi jualan, misalnya jualan kopi gitu kan, atau jualan martabak itu enggak punya sumber daya gitu. Iya. Tetapi kalau saya punya sumber daya di pelatihan, tapi hari ini enggak bisa jalan, ya mau enggak mau saya harus memaksa diri saya cari sumber daya yang lain,
harus survive hari ini. Begitu, Coach. Mantap. Luar biasa, luar biasa. Ya, bagi yang ingin bertanya, silakan seputar tentang bisnis. Ya, ada yang tanya nih, Coach. Ya, Coach Rudy punya training gratis. Dari Coach Doni. Ya, halo Coach Doni. Ada. Ya. Nah, rekan-rekan, kalau rekan-rekan yang ikuti live ini, kalau rekan-rekan mau ikut training gratis, kalau dari Sertrova, minggu ini ada training gratis, Coach. Itu nanti jadwalnya bisa dicek di Instagram saya atau di Instagramnya Sertrova, gratis. Caranya sederhana, daftar saja, dihubungi admin saya di 0857 94 kali, jadi 857 9999 8272. Nah, itu trainingnya gratis, nggak berbiaya, cuma bayar kuota internet sendiri gitu, Coach. Luar biasa nih Coach Rudy ya, masih mau berbagi dan bersumbangsi untuk banyak orang. Ke depan Coach Ferdi gantian kami panggil ya. Siap. Jadi narasumber di tempat kami gitu, Coach ya. Coach Rudy ya, thank you banget nih Coach Rudy, mantap nih. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain ini Coach ya, semakin menarik sekali. Ya. Menurut Coach Rudy, kira-kira ya, kita sebagai seorang owner ya, seorang owner ya, strategi apa yang perlu kita lakukan untuk membuat bisnis kita makin growth? Apakah dengan memutus dalam tanda kutip mengurangi karyawan atau mengurangi gaji karyawan itu adalah solusi untuk memaksimalkan bisnis kita? Menurut pandangan Coach Rudy seperti apa dengan adanya pengurangan karyawan? Oke, ada dua jawaban, Coach. Yang pertama saya jawab dari sebuah jurnal yang saya baca di internet, itu saya sambil ingat, strategibisnis.com kalau nggak salah. Itu ada satu artikel yang menarik sekali, bahwa kalau kita mau growth terutama di era seperti ini, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan gitu, Coach. Yang pertama adalah kita harus transparan. Nah, transparan ini ada 2 dalam pemahaman saya. Yang pertama adalah transparan terhadap diri kita sendiri. Jadi itu hari ini ya kita harus transparan, mengakui bahwa hari ini itu susah gitu loh, Coach. Kalau kita mengatakan ya semua baik-baik saja, semua baik-baik saja, semua baik-baik saja, justru itu blunder. Positive thinking yang terlalu berlebihan jelek sekali gitu. Maka hari ini bagi saya, ketika saya membaca jurnal ini, yang pertama adalah be transparan. Transparan itu berarti saya harus transparan ke dalam diri saya sendiri. Bahwa hari ini memang saya harus merubah model bisnis saya. Nah, kalau kita punya tim, kita transparan kepada tim kita. Apa sih yang dialami perusahaan pada saat ini? Banyak kok rekan-rekan saya yang hari ini transparan kepada karyawannya, sampai karyawannya itu siap nggak terima THR, Coach. Nah, kenapa? Kalau hari ini perusahaan itu bertahan, memberikan THR, kalau dia nggak bisa survive, perusahaannya tutup. Ketika perusahaannya tutup, karyawan ini hari ini cari kerjaan jauh lebih susah. Nah, ini yang kalau ada rekan-rekan yang jadi karyawan, misalnya, mohon maaf, saya kadang mengatakan begini, kalau bisa hari ini please, nggak terima THR, nggak apa-apa. Banyak rekan-rekan saya, klien-klien saya mengatakan bahwa kalau bisa THR itu jangan diberikan hari ini, tapi dimundurkan. Nggak dihilangkan, Coach, tapi diundurkan. Ketika kondisi sudah jadi utang dulu gitu. Kenapa? Harus survive bersama-sama. Kalau perusahaan ini tutup, karyawan itu cari kerjaan hari ini susah. Kemarin ada berita pabrik sepatu, karyawannya di PHK semua. Hari ini mau cari kerja di mana, Coach? Susah. Maka lebih baik masih tetap bertahan meskipun tidak terima THR. Nah, di transparan itu seperti itu. Pertama harus transparan. Yang kedua tentu saja harus fleksibel. Hari ini kalau kita tidak fleksibel, tidak bisa, Coach. Bisnis apapun harus fleksibel. Bisnis apapun. Saya nggak bisa online, saya katrok gitu kan online, harus belajar IG Live gitu kan sama Coach Ferdi, ini gimana caranya? Saya belajar, harus fleksibel. Yang ketiga adalah kita cari di dalam area bisnis kita ada nggak yang berdampak atau kena disruption. Kita harus cari itu, Coach. Yang keempat adalah kita harus belajar dari ketidakpastian.
hari ini kita sama-sama mengalami situasi yang tidak pasti gitu, Coach. Sama-sama mengalami sesuatu yang tidak pasti, maka kita wajib learn from uncertainty. Dan yang kelima, kita harus fokus pada execution. Jadi, yang pertama adalah be transparan, yang kedua adalah stay flexible, yang ketiga adalah look out for disruption, kita kena sisi mana disruption-nya. Yang ketiga adalah belajar dari sesuatu yang tidak pasti. Yang kelima adalah fokus pada eksekusi. Nah, kalau ini disimpulkan, Coach, apa sih yang harus kita lakukan supaya bisnis kita bisa bertumbuh maksimal di era sekarang? Ada 3, Coach. Yang pertama, kita mau tidak mau harus cari the best strategi di era sekarang. Finding the best strategi. Nah, ini yang namanya stay flexible tadi itu. Kita harus finding the best strategi. Nomor 1. Yang kedua, nah, sebelum masuk ke nomor 2, finding the best strategi, kalau ada rekan-rekan yang di sini bergabung, dengerin, hari ini banyak sekali pelatihan-pelatihan bagus. Bagaimana, misalnya Coach, di pelatihan saya yang gratis besok, saya mengajarkan leadership skill for work from home. Bagaimana ketika kita leader MLM, leader insurance, leader perusahaan, hari ini kan work from home. Bagaimana memantau tim kita, caranya gimana. Wah, itu trainingnya gratis. Trainingnya gratis. So, finding the best strategi hari ini kita bisa dapatkan dari banyak training gratis. Kemarin saya diundang training, Coach, pelatihan meeting dengan salah satu direkturnya Facebook. Oh, saya bangga sekali. Dia membuka data yang bagus sekali tentang bagaimana pertumbuhan bisnis. Oh, ini keren sekali. Saya bersyukur dapat undangan, saya belajar juga untuk menemukan the best strateginya gimana gitu, Coach. Ya kan? Mantap. Banyak sekali pelatihan-pelatihan, termasuk Coach Ferdi mengadakan IG Live ini. Ini juga bisa memberikan insight untuk find the best strategi. Nah, itu nomor 1. Nah, nomor 2, kita harus melakukan restrukturisasi, Coach. Restructuring di 3 bidang yang tadi itu. Pertama people, kedua proses, tentu saja yang ketiga adalah produk. Gitu kan? Dan yang ketiga, ya mau tidak mau kita itu harus lincah gitu loh, Coach. Hari ini bisnis berubah cepat sekali, perkembangan berubah cepat sekali, situasi berubah cepat sekali, ya kan? Mantap. Bahkan tiba-tiba ditutup gitu, Coach. Saya tidak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, bagaimana harus lincah? Hari ini kalau kita tidak lincah, action kita tidak lincah, ya kalah gitu, Coach. Nah, 3 hal ini menarik. Nah, itu sharing saya. Mantap ini. Sangat menarik ya, seru sekali ya ilmu-ilmunya, walaupun ini tapi training Coach Rudy tetap eksis, gua salut banget ya. Apalagi ilmu-ilmu NLP-nya itu, thank you. Saya sangat kagum dari dulu belajar NLP, mudah-mudahan bisa jumpa untuk belajar lagi sama Coach Rudy nih ya. Thank you, Coach. Thank you. Yang mau tanya silakan seputar tema kita hari ini, how to maximize your business ya. Sambil nunggu pertanyaan, saya izin nanya lagi, boleh ini Coach? Mumpung boleh, Coach. Ya. Boleh. Nah, menurut Coach Rudy nih, ya, kira-kira ya, ketika kita memulai bisnis, ya, kemudian ada tantangan-tantangan, kemudian kita coba strategi, sampai tolak ukurnya, sampai di titik mana tolak ukurnya, kita perlu merubah strategi baru. Jadi tolak ukurnya apa? Sehingga kita tahu, oh sepertinya ini kita nggak bisa paksa, kemudian kita harus ubah strategi. Silakan Coach. Pertanyaannya bagus, Coach. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau jawaban saya, based on apa yang saya lakukan, tolak ukurnya adalah, bahasa kerennya itu adalah key performance indicator, Coach. Key performance indicator. Jadi, yang disebut key performance indicator itu ya berarti indikator kunci yang menunjukkan apakah kita sudah perform dengan bagus atau belum. Misalnya, Coach, misalnya yang paling sederhana, saya men-training sales gitu kan, misalnya. KPI-nya adalah dalam 1 bulan ada 30 new database. Misalnya begitu kan, misalnya. Nah, 30 ini dibagi menjadi 4 per minggu kan, Coach? Per minggu. Nah, berarti kalau 30 dibagi 4 berarti 7,5. Malah ganjil gitu, Coach ya. Ya sudah, anggap aja 8 per minggu gitu.
Nah, kita ukur 8 per minggu database ini adalah tolak ukur apakah kita sudah nyampe performa bagus atau belum. Kalau ternyata kita tidak bagus, kita evaluasi hambatannya ada di mana. Kita masih bisa melakukan perbaikan enggak? Kalau enggak bisa, ya saya sarankan ganti strategi. Ganti strategi. Maka strategi itu kalau kita punya bisnis itu minimal. Males-malesnya itu 1 minggu sekali dievaluasi. Males-malesnya. Kalau bisa 3 hari sekali dievaluasi. Strateginya. Jadi dipantau terus, monitoring terus. Supaya kalau kita mau switch, itu langsung cepat gitu loh. So, buat indikator. Kalau di NLP itu sensory equity gitu, kita kembangkan kepekaan indera gitu kan. Kalau di bisnis kita pakai KPI, kita buat indikator apa yang menentukan bahwa strategi yang kita pakai itu sudah tepat atau belum. Nah, gitu kan. Mantap nih, Coach. Semakin menarik, semakin seru nih, ya. Jadi kata kuncinya adalah KPI, ya, Key Performance Indicator, ya, Coach ya. Okay. Nah, ini pertanyaan menarik nih dari Caca Yanti, ya. Coach, untuk jadi seorang NLP yang handal, training apa yang wajib atau dasar yang perlu kita ikuti? Berapa harganya, berapa lama belajarnya? Wow, ini di trainer juga ya. Luar biasa. Dari Caca. Saya manggilnya ibu atau apa ini ya? sis, biar gaul gitu kan. Dari Caca. Jadi begini, untuk menjadi seorang trainer yang handal, pelatihan yang harus diikuti adalah nomor 1 wajib practitioner. Jadi begini, untuk rekan-rekan yang ingin belajar NLP, pelatihan NLP ada 4 level. Level 1 adalah practitioner, level 2 adalah master practitioner, level 3 adalah trainer, level 4 adalah master trainer. Apa bedanya? Seperti halnya saya, kalau saya sudah jadi master trainer, saya bisa mengadakan pelatihan trainer untuk master practitioner maupun untuk practitioner. Nah, sesuai namanya, practitioner, maka kita jadi praktisi. Maka langkah pertama kalau kita mau belajar NLP, kita wajib ngambil yang practitioner dulu. Nah, supaya handal, dipraktekkan gitu. Banyak sekali orang belajar NLP lalu jadi knowledge. Tapi bukan knowledge, NLP itu skill. Maka saya banyak menjumpai trainer NLP mengajarkan NLP based on knowledge. Menurut saya kurang tepat. NLP diajarkan based on knowledge dan based on skill. Karena NLP itu skill. Ada banyak pengembangan ketika kita mempraktekkan NLP. Ya, jadi Caca kalau mau handal di NLP, nomor 1, jadi NLP practitioner dulu, setelah itu dipraktekkan. Lalu nanti bisa ngambil master practitioner. Kalau tertarik untuk mengajar seperti saya, seperti Coach Ferdi, bisa ikut kelas trainer. Nah, berapa harganya? Harganya di Indonesia ada pelatihan NLP 2 macam. Yang satu itu sertifikasi dari luar negeri, misalnya seperti kalau Caca ikut tempat saya, itu sertifikasinya dari Amerika. Nah, itu kalau normal biayanya ya memang menantang. Itu kalau normal saya jual 12,5 juta untuk 5 hari pelatihan. 5 hari pelatihan. Kalau online lebih murah, online separuhnya, Coach. Online separuhnya. Nah, lalu orang berpikir, wah kok belajar NLP kok mahal? Nah, kalau harga itu tidak menjadi kendala, saya sarankan belajar yang level internasional. Tapi kalau harga itu kendala, saya menyarankan tetap belajar NLP, ambil yang sertifikasi nasional. Ikut kelasnya Coach Ferdi. Coach Ferdi kan neo NLP trainer nih. Luar biasa nih. Masih banyak belajar juga nih. Ini ya, semakin menarik nih, Coach. Ya. Mau nanya nih, Coach, ya. Apa yang bedanya yang nasional sama yang internasional? Perbedaannya. Oh, kalau jadi begini, standar pelatihan internasional itu 40 jam gitu, Coach. Maka pelatihan NLP yang internasional itu 5 hari 4 malam. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Sehingga biayanya juga mahal, lalu sertifikasinya juga asli dari Amerika misalnya, terus modul-modulnya lebih lengkap, tebel, terus kalau yang nasional itu pelatihannya cuma 2 hari, biayanya murah. Nah, kalau ikut saya ya masih tetap mahal gitu kan, ikut coach Freddy saja gitu ya. Nah, biayanya lebih murah, materinya lebih sedikit, gitu coach. Jadi istilahnya itu kalau yang internasional itu benar-benar kita paket sekolah resmi gitu kan, beneran. Kalau ini yang nasional itu percepatan. Percepatan. Tetapi dua-duanya mau internasional maupun nasional ya tergantung kemampuan kita belajar. Jauh lebih baik belajar yang nasional daripada tidak belajar sama sekali gitu coach. Betul. Keren. Luar biasa nih ya. Mudah-mudahan ada jodoh. Saya mau berguru lagi nih sama Master Trainer NLP internasional ya. Mau upgrade lagi biar wawasan. Nanti yang Caca untuk saya belajar sama Coach Rudy. Sama-sama belajar. Nah, mungkin Coach mau tanya sedikit nih. Ya. Seputar apakah ada kaitannya antara NLP dengan untuk meningkatkan bisnis? Banyak sekali Coach. Kaitannya banyak sekali. Banyak sekali. Ini kalau boleh jawab panjang, saya jawab panjang Coach. 5 menit untuk merangkai semua hubungan antara NLP untuk meningkatkan bisnis. Banyak sekali Coach, banyak sekali. Saya kasih contoh satu dulu. Saya kasih 2 jawaban lah Coach ya. Jawaban pertama. NLP adalah, definisi NLP yang saya suka adalah perbedaan yang menghasilkan perbedaan Coach. Maka kalau Coach Ferdi punya bisnis, saya punya bisnis, saya merasa bisnisnya Coach Ferdi kok jauh lebih hebat dibanding saya. Saya dengan belajar NLP bisa mencontek strategi-strateginya Coach Ferdi. Nah, kan begitu. Nah, kebanyakan orang belajar NLP hanya sekedar mencontek saja. Nah, di kelas-kelas saya ajarkan, ketika saya sudah bisa mencontek Coach Ferdi, saya bisa sukses seperti Coach Ferdi. Melihat perbedaan yang menghasilkan perbedaan, selanjutnya adalah saya harus bisa membuat perbedaan yang jauh lebih menang dibanding Coach Ferdi. Nah, ini kategori sederhananya. Lalu jawaban kedua, ini masuk ke dalam materi NLP. Karena diizinkan panjang. Kalau tidak diizinkan panjang, jawabannya tadi saja. Nah, kalau diizinkan panjang begini, Coach. Ini contoh yang simpel. Tangan saya, ini masuk ini. Ada 6 level. Ada 6 level bagaimana kita mengembangkan bisnis secara NLP. 6 level. Nomor 1, kita harus menciptakan lingkungan bisnis kita itu mendukung, kondusif, mendukung, nggak saling menjegal, nggak saling menusuk, tapi saling membantu. Nah, ini lingkungan harus kondusif. Ini 6 hal pertama gitu, paling dasar Coach. Harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, NLP mengajarkan kalau bisnisnya mau berkembang, kebiasaan karyawan kita harus bagus. Nah, nanti NLP mengajarkan kebiasaan apa yang perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya? Yang nomor 3, setelah kebiasaannya bagus, skill apa saja yang perlu dikuasai. Itu nanti kita bisa petakan. Jadi, setelah lingkungannya bagus, kebiasaannya bagus, kita harus berpikir. Kita harus men-training karyawan kita apa? Capability-nya apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ini parameter yang ketiga. Yang keempat, berarti mentalitas karyawannya harus dibangun seperti apa? Mentalitas karyawannya harus dibangun seperti apa? Yang nomor 4. Yang nomor 5, identitas perusahaannya dan identitas karyawannya mau dibawa seperti apa? Misalnya ada salah satu klien saya mempunyai identitasnya, beliau perusahaan ini jual asuransi, ya kan? Identitas yang dibangun adalah asuransi tanpa beban. Ini keren sekali. Orang beli asuransi biasanya berbeban berat. Hari ini salah satu yang pernah saya training, perusahaan ini keren sekali, top market top, ini kan Jos Tenan, itu mengatakan bahwa asuransinya tanpa beban. Nah, itu identitasnya. Maka karyawannya dibangun. Bekerja pun harus tanpa beban. Wah, jadi memberikan yang terbaik. Nah, itu nomor 5. Nomor 6, visi misinya seperti apa? Jadi ada 6 level.
Lingkungannya harus bagus, mendukung, kebiasaannya harus mendukung, capability-nya harus mendukung, mentalitasnya harus mendukung, identitas yang dibangun harus mendukung, visi misinya seperti apa. Nah, 6 hal ini dipelajari di NLP. Kalau di NLP yang Coach Ferry dipelajari, 6 hal ini namanya neurological level. Menarik, menarik ini. Aplikasi NLP. Nah, ini lebih menarik lagi nih Coach ya. Ada pertanyaan dari Coach Caca ya, dari IG-nya Coach Rudy apa? Wah, fans ini Coach Rudy, langsung dapat fans ini. Ya. Mungkin mau belajar, tanya-tanya lebih dalam tentang NLP. Masa COVID itu IG saya lupa saya buka, Coach. Biasanya kan saya open. Kemarin saya setting-setting ke private. Saya nggak tahu cara ketiknya gimana. Saya ketik di komen kah? Iya, ketik di komen. Atau saya bantu ketikin berapa Coach? Nama IG atau nomor handphone? Untuk dihubungi. Nah, ini Rudi Lukito. Ini nama IG saya, Rudi Lukito. Wah, muncul. Nah, itu dia. Wajah gantengnya keluar itu. Ya. Oh, itu ABG, foto lagi ABG itu ya. Ya, itu foto setelah ambil 30 kali take. Ini yang terbaik, Coach. Yang 29 black gitu, Coach. Bisa aja nih Coach Rudy. Coach Rudy ya, tanpa terasa waktu mau habis ya. Boleh nggak Coach Rudy simpulin kira-kira apa yang bisa dirangkum dari how to maximize your business ini untuk pesan teman-teman yang ada di rumah? Kalau dari saya sederhana, Coach. Bagaimana bisnis bisa maksimal? Ada 2 jawabannya tentu saja. Saat ini yang dinamakan new normal atau besok pada saat the next normal. Nah, 2 hal ini akan berbeda strateginya. Maka kita harus fokus dulu di the new normal. Hari ini namanya era the new normal. Ya, era the new normal. Kalau kita tidak bisa menang di sini, kita tidak akan bisa masuk ke era the next normal. Nah, perusahaannya sudah terlanjur tutup, Coach, kan gitu. Nah, supaya kita bisa menang di era the new normal ini, 3 hal tadi itu. Yang pertama, kita harus wajib belajar hari ini untuk menemukan, menggali terus-menerus the best strategi. The best strategi. The best strategi ini jangan pernah berpuas. Ya, the best strategi jangan pernah berpuas. Kita harus nantiasa tes ukur terus-menerus berdasarkan indikator yang kita tetapkan. Yang pertama adalah cari the best strategi, finding the best strategi. Ya, teman-teman bisa belajar hari ini banyak sekali pelatihan-pelatihan gratis, murah-murah, gratis, isinya benar-benar kita belajar. Ya, seperti halnya yang Coach Ferry dilakukan, saya appreciate sekali. Ya, saya sharing seperti ini pun, saya memberikan insight yang bisa teman-teman pakai, finding the best strategi. Nomor 2, setelah ini kita fokusnya adalah restructuring. Apanya yang harus direstruktur? Ada 3. People, proses, produk. Nah, produk tolong dipikir yang terakhir. Karena banyak sekali produk yang tidak digital friendly. Tetapi ingat, kalau orangnya tidak digital, prosesnya tidak digital, produknya mati. Tapi kalau orangnya digital friendly, prosesnya digital friendly, produknya tertolong. Nah, saya kasih contoh yang tadi. Bagaimana bela diri? Bela diri itu kan tidak digital friendly. Tapi kalau prosesnya bisa kita buat digital friendly, sekarang latihan pakai Zoom. Bela diri latihan pakai Zoom, itu kan tidak terpikir. Tapi prosesnya digital friendly. Orangnya digital friendly, produknya survive. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, hari ini jangan kebanyakan mikir, Coach. Harus lincah. Saya belajar, dihubungi Coach tadi. Coach, bisa enggak IG di hari Senin atau hari apa? Saya pilih hari Senin. Langsung saya sanggupi. Gitu kan? Harus lincah, Coach. Kalau hari ini enggak lincah, kita kalah. Enggak lincah, kita belum. Lincah itu dalam bahasa kerennya itu gesit. Bahasa Inggrisnya itu agile. Nah, saya suka dengan kata ini, agile, Coach. Agile itu begini, Coach. Agile itu kan tulisannya agile. Dulu, sebelum COVID, kalau kita lincah, orang lain mengatakan, gile lu, gitu kan. Tapi hari ini kalau nggak gile, kalah kita. Maka hari ini agile wajib dilakukan, agile itu. Nah, saya sering bercanda itu agile, lincah, gesit.
bahasa Jawanya itu cakcek, ya kan? Ya langsung take action gitu kan. Nah, 3 hal ini kita lakukan, bisnis kita hari ini survive. Saya sudah membuktikan di tempat saya sendiri, di pelatihan. Ya, saya langsung shifting, langsung saya switching, dan survive gitu, Coach. 3 hal. Lagi, di produk, proses, dan people, lincah, gesit, actionnya. Wah. Gitu, Coach. Keren banget ini Coach ya. Benar-benar intisarinya dapat. Benar-benar, wah, membuat saya hari ini banyak sekali belajar. Dan yang selalu berkesan bagi saya hari ini, 3 poin tadi. Produknya harus oke. Kemudian prosesnya dibuat digital. Dan bagaimana people-nya juga harus mulai kreatif. Yes. Mulai berpikir bagaimana membuat dari yang offline menjadi online. Dan thank you banget Coach. Hari ini saya banyak belajar, ya, banyak sekali inspirasi, insight-insight yang saya dapat, ya. Kalau boleh tahu nih Coach, yang terdekat ada pelatihan apa nih Coach? Yang terdekat? Pelatihan kelas saya hari Kamis, Coach. Terlalu banyak ini jadwalnya, sampai nggak tahu lagi nih, banyak banget ini. Kalau di tempat saya Sertrova itu ada pelatihan 4 pembicara, Coach. Ya. Satu bicara tentang melihat peluang di saat ini, itu diajarkan oleh Coach Edi Darmawansyah, orangnya kelihatannya join. Yang kedua itu diajarkan oleh Coach Winanti, bagaimana kita tetap bisa tenang, ya kan, damai, tidak terbeban dengan kondisi sekarang, ya kan, mindfulness gitulah. Itu Coach Winanti. Dia seorang psikolog. Yang ketiga diajarkan oleh Coach Yohanes dari Bali, itu tentang 3 cara bagaimana kita bisa produktif di era saat ini. Nah, kelas saya sendiri itu hari Rabu jam 3, itu judulnya adalah Leadership Skill for Work from Home. Nah, saya akan sharing apa sih yang perlu leader-leader itu perlukan, skillnya untuk memantau ketika kita harus work from home. Itu cocok untuk leader-leader perusahaan, leader insurance, leader multi-level, ataupun siapapun yang ingin jadi leader. Nah, mulai besok kelihatannya Coach, mateng ini kan, saya jadi ini live ada Coach Doni, ada Coach Edi, lihat saya nggak hafal ini. Mateng ini Coach ya. Nanti boleh daftar kemana nih Coach, untuk bisa join Sertrova? Langsung di admin 0857 ya 94 kali 8272, itu gratis, nggak perlu bayar. Kan ada yang nggak enak, Coach kalau nggak bayar nggak enak, saya mau bayar, ya boleh. Kalau sudah gratis tapi memaksa mau bayar, ya boleh-boleh saja, gitu ya Coach ya. Luar biasa nih Coach Rudi, ya. Thank you banget sekali lagi Coach Rudi atas waktunya, atas kesempatannya. Hari ini saya banyak belajar bagaimana kita mampu